Halo sob, di sini gue kedatangan sebuah paket lagi nih sob. Ini adalah sebuah alat bantu yang bisa berguna bagi sobat sekalian maupun bagi kerabat ataupun saudara sobat sekalian yang sedang masa-masa pemulihan ketika terkena musibah yaitu patah tulang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita unboxing untuk paketnya ini sob. Oke sob, di sini untuk pembukaan paketnya sudah di 70%-an. Kita bakal melihat dan kita bakal buka lagi untuk paketnya ini. Di sini kita buka terlebih dahulu bagian dusnya ini ya, yang melindungi dari kruk walkernya. Nah, ini penampakan dari kruk walkernya seperti ini ya, masih terbungkus dengan plastik. Oke, di sini gue bakal tunjukin ke sobat sekalian apa yang bakal kita dapatkan dari kruk walker ini. Oke, di sini gue bakal tunjukkan seperti inilah penampakan dari dekatnya. GEA Medical ya. Tertulis di situ GEA Medical. Di sini sudah tersertifikasi dan sudah diuji oleh para dokter khusus ortopedi atau patah tulang ya. Nah, di sini sudah bersertifikat resmi ya, dan sudah bisa kita pakai untuk masa pemulihan patah tulangnya. Oke, di sini gue taruh terlebih dahulu untuk kruk walkernya ini. Gue buka terlebih dahulu untuk plastik yang ada pada kruk walker ini. Nah, gue buka terlebih dahulu plastiknya seperti ini. Ini di harga kurang lebih di 300 ribuan saja sob. Cukup terjangkau dan cukup bagus ya. Dan ini bobotnya itu maksimal di 100 kg. Jadi untuk sobat sekalian yang mempunyai saudara ataupun yang kerabatnya mengalami patah tulang dan masa pemulihan, ini cocok banget ya. Dan ingat, untuk kekuatannya ini hanya 100 kg ya. Kalau di atasnya itu tidak bisa. Oke, di sini kita bakal melihat apa saja yang ada pada kruk walker ini ya sob. Nah, di sini gue akan copotin terlebih dahulu bagian ujung situ. Kita dapat apa itu? Kita bakal melihat ya. Bersama-sama kita dapatkan apa saja yang ada pada paket penjualannya ini. Nanti gue bakal pasang di bagian belakang ya, dan gue bakal kasih tunjuk bagaimana ketika sudah jadi dan kita gunakan, penampakannya seperti apa ya. Nah, di sini gue ambil bagian ini dulu ya. Nah, ini yang kita dapatkan dari kruk walkernya ini ya. Gue buka terlebih dahulu untuk plastiknya ini ya. Kita bakal mencoba lihat di dalamnya itu seperti apa ya, dan kita dapatkan apa saja. Nah, ini kita dapat pipa ya, seperti pipa kayak gitu ya, berbentuk plastik. Nah, ini kita mendapatkan besi ya, besi stainless ya, aluminium stainless seperti ini ya. Oke, taruh dulu untuk bagian ini. Nah, dan ini kita dapat untuk kain ya, atau sebagai tempat duduknya nanti ya. Nanti bakal ada tempat duduknya kayaknya nih. Oke, kita lihat sini untuk kainnya seperti ini ya. Nah, ini bisa kita dudukin nantinya ya. Yang beratnya di atas 100 kg itu tidak bisa ya. Jadi ini khusus buat yang beratnya di bawah 100 kg. Oke, di sini kita dapatkan apa lagi di dalam plastik ini? Nah, kita dapatkan kunci L ya, untuk kita mengencangkan baut-baut yang ada pada kruk walker ini ya. Nah, ini kunci L-nya berbentuk seperti ini ya. Ya, seperti pada umumnya ya, untuk kunci kruknya ini ya. Oke, kita bakal langsung saja untuk mencoba merakit kruk walker ini ya sob. Jadi pantengin terus ya. Nah, kita bakal pasang batang besi stainless ini ya, yang berwarna hitam yang gue pegang ini. Gue pasang nanti di kruk walker ini ya.
Oke, kita bakal pasang terlebih dahulu untuk batangan besi stainless ini yang berwarna hitam. Nah, ini kita pasang kayaknya nih di bagian depan sini ya. Kita bakal pasang di bagian situ untuk batangan besinya ya, agar ini terkunci ya posisinya, jadi tidak bengkak-bengkok lagi ya, dan bakalan lurus seperti ini ya. Oke, kita coba pasang dulu ya untuk batangan besi hitam ini ya, di sini untuk sebagai pengunci kruk walkernya ini sob. Oke sob, di sini gue akan kencengin terlebih dahulu ya untuk bautnya ini ya. Kita kencengin bautnya ini pada batangan besi hitam ini dan ke kruk walkernya ya. Kita kencengin seperti ini. Oke, kita kencengin ya terlebih dahulu agar kencang nantinya dan bisa mengunci si kruk walkernya ini ya. Ini sih cukup bagus banget sih sob. Di harga 300 ribuan saja kita sudah bisa mendapatkan alat bantu yang bersertifikat resmi dan sudah disetujui oleh para dokter di luaran sana ya sob. Jadi ini alat bantu yang aman tentunya untuk masa pemulihan dari patah tulang. Oke, kita lanjutkan lagi memasang batangan besi ini ya sob. Oke, gue bakal presisikan biar pas dan bisa masuk ya untuk si bautnya ini. Oke, di sini masih gue paskan terlebih dahulu ya, dimasukkan ke dalam sini. Nah, seperti inilah untuk mengepaskannya ya. Kita tarik dan kita jangan kencangkan dulu ya di ujungnya ya. Yang terpenting biar nempel dulu, nanti kita baru kencangkan dengan kencang ya, karena kalau tidak nantinya bakalan susah masuknya si batangan besi hitam ini ya sob. Jadi kita presisikan, paskan terlebih dahulu, kasih baut pertama untuk sebagai pengunci, tapi jangan kencang-kencang ya sob, biar nantinya kita bisa memposisikan dengan pas dan tepat ya. Oke, di sini sudah pas dan kita bakal kencangin terlebih dahulu ya untuk si baja hitam ini ya, atau batangan besi aluminium atau stainless ini ya, menggunakan kunci L. Meanwhile, nah ini sudah jadi tampakannya seperti ini ya untuk penampakannya kalau besi hitam kita sudah kita pasang. Nah, ini untuk sebagai tempat duduknya ya. Kayaknya ini gue salah pasang deh. Seharusnya ini itu yang ujungnya lagi itu kita pasang di besi hitam itu ya sob. Jadi ini mungkin salah ya dari gue ya. Seharusnya ini tuh bisa kita ujungnya pasangin ke besi hitam itu ya harusnya ya. Waduh, kita bakal copot lagi nih sob jadinya ya sob. Sorry sob, ini kayaknya ada kesalahan teknis nih sob. Nah, itu kan seharusnya seperti ini ya sob ya. Nah, itu besi hitamnya itu kita harus dimasukin kain hitam ini ya, agar nantinya kita bisa duduk di sini ya, di atas sini, di atas kain hitam ini. Seharusnya itu di ujungnya itu kan ada besi hitam yang kita sudah pasang dan batangan yang bentukannya itu plastik seperti ini ya yang gue pegang ini. Seharusnya itu kita masukin terlebih dahulu yang itunya ya, kainnya ke besi batangan hitam yang barusan kita pasang menggunakan baut. Ini kayaknya gue salah nih memasang si batangan besi hitam terlebih dahulu. Harusnya kita masukin dulu kainnya ya, baru kita pasang lagi menggunakan baut ya. Oke, mungkin kita bakal copot ulang ya, copot ulang si besi batangan hitam itu ya, dan kita akan pasang ulang lagi. Mungkin gue bakal skip saja kali ya sob, biar nggak kelamaan. a few moments later. Oke sob, di sini gue sudah mencopot
batangan besi hitam ini ya. Kita bakal masukin terlebih dahulu ke dalam kain hitam ini ya, yang nantinya kita bisa jadikan tempat duduknya ya. Nah ini seperti ini untuk penampakannya. Yang satu sudah dimasukkan, dan ini batangan besi yang gue copot tadi gue pasang lagi di sini ya, di kain hitam ini. Nanti kita akan baut lagi ya, seperti semula atau seperti yang tadi kesalahannya. Oke, kita akan pasang lagi seperti ini ya. Kita pasang seperti ini menggunakan baut ya, dan kita kencangkan menggunakan kunci L nya ya sob. Nah oke, gue presisikan terlebih dahulu untuk posisinya ini ya, agar kita bisa memasangnya. Ini sebagai alas duduk ya, atau tempat duduk ketika kita istirahat atau capek dalam berjalan ya, belajar berjalan selepas masa pemulihan atau masa-masa pemulihan dari patah tulang ya. Kalau kita belajar jalan itu kan pasti ada capeknya. Nah kita bisa duduk di atasnya sini ya, di kain hitam ini. Oke, gue pasang terlebih dahulu untuk bautnya ya. Seperti semula kita pasang, kita paskan, presisikan di lubang-lubangnya ya, agar ini kencang lagi ya, dan kruk walkernya juga itu seimbang ya, tidak goyang atau tidak tinggi sebelah ya. Oke, gue pasang terlebih dahulu ya di bagian sini untuk bautnya. Kita masukkan bautnya seperti ini. Oke, kita kencangkan menggunakan kunci L nya ya. Kunci L ini sudah kita dapatkan ya dari paket pembeliannya, jadi tidak usah khawatir tidak punya kunci L nya ya. Oke, gue pasang terlebih dahulu dan kencangkan bautnya terlebih dahulu ya sob. Nanti di bagian belakang kita bakal coba review ketika kita gunakan kruk walker ini saat berjalan dan saat kita duduk di atasnya ya sob ya. Jadi pantengin terus sampai akhir agar sobat sekalian tahu bagaimana kualitasnya dan bagaimana fitur yang ada pada kruk walker ini ya. Jadi pantengin terus saja sob sampai akhir ya sob ya. Oke, di sini gue masih untuk mengencangkan di bagian sini ya. Oke, mungkin nanti kalau sudah mengencangkan seperti ini, nanti gue bakal skip pada bagian selanjutnya, yaitu kita review sama-sama ketika kruk walker ini digunakan untuk berjalan dan untuk kita duduk di atas kain hitam ini ya sob ya. Oke, mungkin gue bakal skip di bagian sini ya sob ya. Oke sob, di sini gue coba untuk berjalan ya sob. Nah seperti inilah penampakannya dari depan ya sob ya, untuk kruk walkernya. Nah ini dia adalah penampakan dari kruk walker ini kalau dilihat dari samping ya. Seperti inilah penampakannya ya sob ya. Di sini sih gue yang rasakan itu cukup nyaman banget sih. Apa yang gue rasakan saat memakai kruk walker ini dari banyak percobaan yang gue coba ya sob ya. Nah ini percobaannya seperti ini ya sob ya, cukup nyaman banget untuk kita gunakan. Nah di sini gue bakal mencoba untuk duduk di atas sini ya sob ya. Nah seperti inilah untuk penampakannya kalau kita duduk di atas kruk walkernya ini ya. Kita bisa uncang-uncang seperti ini ya. Dan ini cukup nyaman banget dan lebar banget dan cukup kuat ya. Nah ini kita bisa copot untuk si tempat duduknya ini ya. Kita bisa gulung seperti ini. Dari kainnya ini kita pasang ke bagian depan sini ya. Di situ ada tempat untuk kita menaruh si tempat duduknya ya. Kita gulung dari luar seperti ini dan kita cangkolin ke sini ya sob ya. Nah seperti inilah penampakannya ketika digulung ya sob ya. Nah ini dia untuk gulungannya, kita bisa buka lagi ketika kita mau duduk di atas kain sini ya sob ya. Nah kita bisa cangkolin lagi di bagian sini, kita terapin seperti ini ya. Ini biar tertancap dengan kuat agar kita duduk tidak terpleset ya.
Di sini ada satu lagi, yaitu sebuah pengait atau kunci dari si kaki Kruk Walker ini ya. Kita bisa meninggikan maupun merendahkan si Kruk Walker ini ya, karena ini sebenarnya kita bisa atur ya untuk ketinggiannya dari si Kruk Walker ini. Di bagian sini, di sini ada lubang-lubang ya. Nah, di situ ada level 1, 2, dan 3 ya. Kita bisa tinggikan, kita bisa rendahkan di Kruk Walker ini ya sob ya. Oke sob, mungkin itu saja ya sob ya untuk review Kruk Walker dari gue ini ya, yang gue beli di harga 300 ribuan saja ya sob ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya, agar sobat sekalian bisa tahu updatean video terbarunya dari channel ini. Sampai jumpa di video unboxing dan review lainnya sob. Bye bye.